Halo, kenalkan saya Denisa Fadila Ariba dengan nomor siswa 2025 09070401 145. Di sini saya akan kembali mereview agenda 1 terkait modul analisis isu kontemporer, di mana sebelumnya modul ini sudah saya pelajari di MOOC. Nah, pada modul ini ada 4 level lingkungan strategis yang dikemukakan oleh Uri Brenner, di mana ada isu global yang mengatakan bahwa globalisasi menghapus batas negara dan menuntut daya saing. Selanjutnya adalah isu nasional terkait pengaruh demokrasi dan desentralisasi terhadap tatanan bernegara. Selanjutnya adalah isu lokal, yaitu terjadinya pergeseran cara pandang masyarakat akibat pengaruh global. Nah, adapun terkait keluarga, di mana perubahan di level makro ini mempengaruhi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Nah, untuk menghadapi perubahan ini, PNS ini mempunyai tugasnya nih, yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional, mempererat persatuan dan kesatuan. Adapun bekal yang harus dipunya oleh PNS dalam menghadapi perubahan itu atau biasa disebut dengan human capital itu adalah yang pertama adalah modal intelektual, di mana dengan modal intelektual ini mempunyai peluang dan inovasi. Nah, selanjutnya ada modal emosional, di mana kita harus dapat mengelola emosi diri dan orang lain. Yang ketiga, modal sosial, seperti jaringan kerjasama, kepercayaan, dan kemampuan untuk berempati. Yang selanjutnya, yang keempat, itu modal ketabahan, di mana kita tetap tegar dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kelima, modal etika dan moral. Di sini kita dapat membedakan benar dan salah yang dilandasi dengan integritas serta tanggung jawab. Yang keenam, itu modal kesehatan fisik. Kondisi fisik yang prima ini dapat mendukung produktivitas kinerja kita. Nah, selanjutnya adalah isu-isu strategis kontemporer. Dalam modul ini disebutkan ada isu korupsi, di mana itu penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah narkoba, yaitu narkotika atau adiktif yang menyebabkan ketergantungan. Nah, selanjutnya adalah terorisme atau radikalisme. Nah, ini semacam revolusioner, tapi adanya tindakan kekerasan dan aksi ekstrim di dalamnya, ataupun ancaman kekerasan terhadap penduduk sipil. Selanjutnya adalah money laundering atau pencucian uang. Di sini asal-usul uang ini disamarkan, padahal itu merupakan dari tindakan ilegal atau tindakan pidana, namun seakan-akan uang yang didapatkan itu sah, seperti itu. Selanjutnya adalah proxy war, konflik menggunakan pihak ketiga, kejahatan komunikasi massa atau kejahatan di media massa ini banyak kita jumpai secara nyata sebagai kita pengguna media massa seperti cybercrime, hate speech, ataupun hoax seperti itu. Nah, untuk analisis isu ini, dari semua-semua isu ini, pasti kita memerlukan isu prioritas yang untuk didahulukan. Nah, pemilihan isu prioritas ini bisa menggunakan metode APKL ataupun metode USG. Nah, untuk metode APKL ini kita melihat data aktualnya, problematiknya, kekayalakannya, dan apakah isu tersebut layak untuk diangkat atau diprioritaskan. Nah, selanjutnya adalah USG. USG itu urgensi, seriousness, dan growth. Apakah dengan menggunakan USG ini kita bisa tahu apakah suatu masalah ini eh, urgen nggak untuk diangkat itu. Terus misalkan dia berkembang atau dibiarkan, apakah ini akan menjadi suatu masalah yang mengancam atau nantinya masalah isu ini akan menghilang seperti itu. Nah, untuk mendalami isu, kita ada mind mapping, fishbone, diagram, dan analisis SWOT. Nah, mind mapping ini pemetaan isu secara general. Nah, untuk fishbone diagram ini kita melihat dari hubungan sebab akibat dari suatu masalah secara struktur. Untuk SWOT ini kita melihat dari strength, weakness, opportunity, threat, dan nanti dilihat dari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, serta ancamannya. Nah, dari keempat itu, nanti kita akan menemukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk mengatasi isu tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.